Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini aku akan membaca buku internasional bestseller yang berjudul Berani Tidak Disukai, Fenomena dari Jepang untuk Membebaskan Diri, Mengubah Hidup dan Meraih Kebahagiaan Sejati. Ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Bab ketiga. Malam ketiga. Menyisihkan tugas-tugas orang lain. 2 minggu kemudian, pemuda itu mengunjungi lagi ruang belajar sang filsuf. Apa itu kebebasan? Mengapa manusia tidak bisa bebas? Mengapa aku tidak bisa bebas? Apa sesungguhnya yang sedang membelengguku? Tugas yang diberikan itu telah membebaninya, tapi sepertinya mustahil menemukan jawaban yang meyakinkan. Semakin dipikirkan, semakin dia memperhatikan kurangnya kebebasan yang dimilikinya. Part 1. Menyangkal hasrat untuk diakui. Pemuda, jadi kau berkata hari ini kita akan membicarakan kebebasan. Filsuf, ya, apakah kau sempat memikirkan apa yang dimaksud dengan kebebasan? Pemuda, sebenarnya ya, aku sudah merenungkannya dalam-dalam. Filsuf, dan apakah kau sudah sampai pada satu kesimpulan? Pemuda, aku tidak bisa menemukan jawaban apapun. Tapi aku menemukan ini. Ini bukan buah pemikiran sendiri, tetapi sesuatu yang kujumpai di perpustakaan sebaris kalimat dari novel karangan Dostoevsky. Money is coin freedom. Bagaimana menurutmu? Bukankah coin freedom adalah istilah yang cukup baru? Tapi sungguh aku dibuat tertarik saat menemukan sebaris kalimat yang menghujam langsung ke intisari dari apa yang disebut sebagai uang. Filsuf, aku mengerti, tentu saja, kalau akan bicara dalam artian yang sangat umum tentang sifat dasar dari apa yang dapat didatangkan dengan uang, seseorang mungkin berkata itu adalah kebebasan. Ini pengamatan yang jeli pastinya. Tapi engkau tidak akan sampai mengatakan bahwa oleh karenanya kebebasan adalah uang, bukan? Pemuda, persis seperti katamu, mungkin ada kebebasan yang bisa diperoleh lewat uang. Dan aku yakin kebebasan itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena faktanya semua kebutuhan hidup kita dipenuhi lewat transaksi finansial. Lalu apakah ini bisa diikuti dengan pemikiran bahwa jika seseorang memiliki harta melimpah, ia bisa menjadi bebas? Aku tidak yakin itulah jawabannya. Aku jelas lebih suka mempercayai bahwa bukan itulah jawabannya, dan bahwa nilai-nilai dan kebahagiaan manusia tidak dapat dibeli dengan uang. Filsuf, katakanlah saat ini kau sudah memiliki kebebasan finansial. Lalu meskipun telah memiliki harta melimpah, engkau belum menemukan kebahagiaan. Pada saat itu, persoalan dan penderitaan apa yang masih kau miliki? Pemuda, itu adalah hubungan interpersonal yang kau sebutkan. Aku sudah berpikir dalam-dalam tentang masalah ini. Misalnya, engkau mungkin dikaruniai harta melimpah, tapi tanpa seorang pun yang mencintaimu. Kau tidak memiliki kawan seperjuangan yang bisa kau sebut teman, dan engkau tidak disukai siapapun. Ini adalah kemalangan besar. Hal lain yang tidak bisa keluar dari benakku adalah kata ikatan. Setiap diri kita terjerat dan bergumul untuk bisa lepas dari pertalian yang kita sebut ikatan. Harus terikat pada seseorang yang bahkan tidak kau pedulikan. Misalnya, atau harus selalu berjaga-jaga dengan perubahan suasana hati atasanmu yang menakutkan. Bayangkan, kalau kau bisa dilepaskan dari hubungan interpersonal picik semacam itu, keadaannya akan jadi jauh lebih mudah. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Kemanapun kita pergi, kita selalu dikelilingi oleh orang lain, dan kita adalah individu sosial yang eksis dalam hubungan kita dengan orang lain. Tak peduli apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa kabur dari kuatnya pertalian hubungan interpersonal kita. Aku mengerti sekarang bahwa pernyataan Adler semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal, adalah cara pandang yang hebat. Filsuf, ini poin yang krusial. Ayo kita gali sedikit lebih dalam. Apa yang salah dari hubungan interpersonal kita yang membuat kebebasan kita terenggut? Pemuda,
Terakhir kali kau bicara tentang apakah seseorang menganggap orang lain sebagai musuh atau kawan seperjuangan. Kau berkata kalau dia berhasil melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan, caranya melihat dunia ini juga akan berubah. Ini jelas masuk akal. Aku merasa cukup diyakinkan saat kali terakhir kita bertemu. Tapi lalu apa yang terjadi? Aku merenungkan permasalahan ini dengan cermat dan memperhatikan bahwa ada aspek-aspek dalam hubungan interpersonal yang tidak bisa dijelaskan seutuhnya. Filsuf. Seperti pemuda, yang paling jelas adalah keberadaan orang tua. Aku tidak akan pernah bisa menganggap orang tua sebagai musuh. Saat aku masih kecil khususnya, mereka adalah wali terbesarku yang telah membesarkan dan melindungiku. Dalam hal ini, aku benar-benar tulus bersyukur. Meski demikian, orang tuaku adalah orang yang kaku. Aku pernah memberitahukan ini padamu, bahwa mereka selalu membandingkanku dengan kakak laki-lakiku dan menolak mengakuiku. Dan mereka terus-menerus mengomentari kehidupanku dengan berkata bahwa aku seharusnya belajar lebih tekun, tidak berteman dengan orang-orang seperti ini dan itu. Setidaknya bersekolah hingga universitas, mendapatkan pekerjaan semacam ini, dan seterusnya. Tuntutan mereka memberiku tekanan besar dan jelas menjadi belenggu. Filsuf. Lalu apa yang akhirnya kau lakukan? Pemuda. Bagiku, tampaknya sampai aku mulai masuk universitas, aku tidak pernah bisa mengabaikan maksud orang tuaku. Aku cemas, dan ini tidak menyenangkan. Tapi masalahnya, tampaknya harapanku pada akhirnya sama seperti harapan orang tuaku, tapi aku memilih sendiri tempat kerjaku. Filsuf. Aku belum pernah tahu tentang itu. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Pemuda. Aku sekarang bekerja sebagai pustakawan di sebuah perpustakaan universitas. Orang tuaku ingin aku mengambil alih percetakan ayahku, seperti kakak laki-lakiku. Karena hal ini, semenjak aku memulai pekerjaanku yang sekarang, hubungan kami menjadi agak renggang. Kalau mereka bukan orang tuaku, melainkan keberadaan yang menyerupai musuh dalam kehidupanku, aku mungkin tidak akan memikirkannya sama sekali. Sebab tidak peduli betapa besar upaya mereka untuk ikut campur, aku selalu bisa mengabaikannya. Tapi seperti yang telah kukatakan, orang tua bagiku bukanlah musuh. Entah mereka kawan seperjuangan atau tidak, itu soal lain. Tapi setidak-tidaknya mereka bukanlah orang yang akan kusebut musuh. Hubungan kami terlalu dekat untuk bisa sekedar mengabaikan maksud mereka. Filsuf. Ketika engkau memutuskan universitas mana yang akan kau masuki sejalan dengan harapan orang tuamu, emosi seperti apa yang engkau rasakan pada mereka? Pemuda. Ini rumit. Aku memang punya perasaan sebal, tapi di sisi lain ada semacam kelegaan juga. Kau tahu, aku bisa membuat mereka mengakuiku bahwa aku bisa masuk ke perguruan tinggi itu. Filsuf. Engkau bisa membuat mereka mengakuimu? Pemuda. Ayolah, hentikan pertanyaan-pertanyaan mengarah yang berputar-putar ini. Aku yakin kau tahu apa maksudku. Ini yang disebut juga hasrat untuk diakui. Singkatnya, ini adalah tentang hubungan interpersonal. Kita manusia memiliki kebutuhan untuk terus-menerus diakui oleh orang lain. Justru karena orang lain bukanlah musuh yang mengerikan, itulah seseorang menginginkan pengakuan darinya, bukan? Jadi ya itu benar, aku ingin diakui oleh orang tuaku. Filsuf. Aku mengerti. Mari kita bicarakan salah satu dasar pemikiran utama teori psikologi Adler terkait masalah ini. Teori psikologi Adler mengingkari kebutuhan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Pemuda. Teori ini mengingkari hasrat untuk diakui. Filsuf. Tidak ada perlunya mencari pengakuan dari orang lain. Bahkan seseorang tidak boleh mencarinya. Poin ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Pemuda. Tidak mungkin. Bukankah hasrat untuk diakui merupakan hasrat universal sejati yang memotivasi seluruh manusia?